Merona hari ini ya. Oke, selamat malam, Mas Bekti. Selamat malam, Ko Daniel. Gimana? Kabar sehat, Mas Bekti. Oke, oke, sehat. Gimana kabarnya, Ko Daniel? Kabarnya sehat juga. Tapi kalau kita lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers kita nih, Mas Mm-mm. Bekti katanya portonya banyak yang merah merona nih hari ini. Padahal IHSG kita koreksinya cuma 0,49%. Ini dari Mas Bekti sendiri, tolong dong kasih penjelasan nih untuk para cuan troopers kita. Apa sih yang terjadi di pasar hari ini? Hmm. Kalau menurut saya sih, pada hari ini itu kan indeks kita ditopang BRI, BCA, dan teman-temannya. Artinya perbankan yang big cap Mhm, ya, itu menopang IHSG kita sebenarnya. Cuman di balik itu ternyata saham-saham komoditas seperti koal, kemudian properti konstruksi itu juga udah pada koreksi juga. Karena kemarin itu kan mhm, kenaikannya terlalu cepat sekali ya. Apalagi koal kita, koal dunia dan nikel dan CPO itu sempat menyentuh di tahun ini tuh tertingginya sepanjang sejarah. Jadi wajar kalau ada koreksi gitu. mhm. Jadi ini memang mekanisme yang natural aja gitu ya, Mas Bekti ya. Kemarin habis Iya. euforia komoditas pada naik, emitennya naik, sekarang komoditasnya turun, emitennya turun gitu ya. Iya, iya, wajar, wajar menurut saya Hmm, wajar. Memang butuh wajar ya. koreksi juga Ini, gitu. Ha. nah ini apakah akan berlanjut nih sampai akhir pekan ini market kita merah merona melulu nih gara-gara komoditasnya turun. Apalagi kan nikel nanti perdagangannya dibuka tanggal 16 nih. Besok ya, besok dimulai perdagangan Iya. lagi. Jadi kalau menurut saya gini kok Daniel. Jadi kayak kita itu harus saat ini tuh kan sesuatu hal ketidakpastian yang terjadi ya, termasuk kayak adanya yang berita global seperti perang Rusia Ukraina itu kita tahu ya bahwa di sini itu sesuatu hal yang nggak pasti. Makanya termasuk saya itu juga nggak menduga nikel kok kemarin tuh Mhm, sempat bisa naik sehari bisa 60% tuh juga benar-benar kayak nggak masuk akal. Satu kual juga pernah naik sehari bisa mhm, segitu itu waktu kemarin sampai di 400-an lebih itu menurut saya ini benar-benar sesuatu hal yang nggak pasti. Jadi alangkah bijaknya untuk menyikapi ketidakpastian ini karena dampak perang itu kita juga nggak tahu juga kan mhm. seperti apa nantinya, apakah tetap berdamai atau tetap berlanjut, apa lebih parah kita nggak tahu. Tapi saran saya tetap harus wait and see dan teman-teman harus tanamkan trading plan-nya gitu aja. Berarti wait and see dan trading plan ini ya, yang benar-benar harus Iya. digarisbawahi oleh cuan troopers kita. Nah, kalau kita ngelihat pergerakan dari komoditas sendiri ini, Mas Bekti udah sempat memproyeksikan belum nih, kira-kira Mhm. batu bara ya, diperkirakan Mhm. kalau koreksi itu bisa koreksi sampai ke berapa, nikel itu kalau dibuka besok ini bisa koreksi sampai ke berapa gitu, proyeksi-proyeksinya Mas Bekti. Jujur kok kalau saya pribadi untuk memprediksi yang harga nikel dan koal ini ya, ini saya benar-benar nggak bisa. Artinya kemarin aja nikel tuh bener-bener naiknya tinggi banget, akhirnya sempet yang disuspend kan, dan koal aja Mhm, naiknya juga cepet banget, terlalu cepet. Jadi kalau arahnya kemana mhm, bener-bener saya masih lebih baik aku nggak tahu, nggak bisa menebak karena sesuatu hal yang bener-bener tuh mhm, gejolaknya tuh luar biasa banget gitu. Jadi mendingan tetap, kalau mhm. saran saya sih tetap wait and see aja sih, gitu aja dulu, lihat responnya dulu kayak apa gitu. Baik, lihat responnya dulu seperti apa tuh. Ini Heeh. Sobat Cuan Troopers ya, yang tadi nanya tentang pergerakan pasar hari ini udah kejawab nih pasti ya lengkap. Ini karena mekanisme pergerakan harga komoditas dan ini natural aja terjadi gitu ya. Ini berdasarkan jawaban dari Mas Bekti. Karena tadi banyak yang nanya nih, banyak yang gundah gulana, banyak yang takut pekan ini bakal drop-drop melulu gitu. Mas Bekti portofolionya. Apalagi kan di minggu lalu kita lihat banyak cuan troopers kita nih yang beli emiten-emiten komoditas gitu, Mas Bekti. Oke, Mas Bekti. Kita coba beralih ke sentimen yang lainnya nih ya. Karena kan tema Oke. kita pada malam hari ini adalah Mandalika ngegas, IHSG bakal tancap gas apa enggak. Ini nanti akan pelan-pelan coba kita bahas satu persatu ya. Tapi saya mau tanya dulu nih terkait dengan sentimen Mandalika ini. Bisa kita bilang kan sentimen positif untuk Mandalika ini adalah pemerintah Pak Opung Luhut Binsar Panjaitan ini membuka nih ya pintu pariwisata untuk ke Bali bagi para turis asing itu yang pertama dan yang kedua untuk tes PCR dan antigen ini bisa ditiadakan begitu ya, dihapuskan begitu. Nah ini kan sebenarnya menjadi katalis positif untuk Mandalika. Tapi kalau Mas Bekti ngelihatnya seperti apa sih ini? Apakah akan berdampak besar bagi ekonomi dan juga IHSG gitu? Oh, menurut saya jelas pasti ya Mas ya. Mhm, Dengan adanya kebijakan mhm, antigen yang memang itu sekarang dihapus untuk naik pesawat, mhm, itu otomatis itu nanti kan akan menjadi daya tarik sendiri orang untuk melakukan perjalanan. Kalau melakukan perjalanan itu otomatis hotel-hotel yang ada di sana jadi terisi kembali seperti dulu gitu kan. Nggak kayak saat ini kan, kemarin-kemarin sempat
adanya dampak COVID ini kan membuat hotel-hotel jadi sepi ya kan. Tapi dengan adanya dibuka ini Mhm. harapannya biar bisa normal kembali, mungkin angka COVID ini juga sudah mulai penurunan, diharapkan bisa normal seperti dulu sebelum adanya COVID dan perekonomian hingga bisa masyarakat kita itu yang mencari penghidupan dari mungkin eh, jualan makanan, punya usaha hotel, punya usaha macam-macam itu hidup kembali gitu. Tentunya ini didampak positif bagi market kita, pasti itu. Akan berdampak positif ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang Mandalika, ini kan saya kasih teaser dikit nih buat para cuan troopers kita. Kita bakal ke Mandalika loh, para cuan troopers. Saya dan Mas Bekti dan tim Sukor nanti juga akan ke Mandalika ya. Kita akan trading dari sana kali ya kalau sempet ya, Mas Bekti ya. Iya, silakan ketemu Dan teman-teman yang ada di Mandalika deh. Kita bisa meet up bareng, ngobrol bareng sambil nonton MotoGP gitu. iya, nah ini banyak nih soalnya nih, banyak nih para penggemar MotoGP kita, banyak yang bilang tadi katanya Mas Bekti ini mirip kayak Marc Marquez katanya. Tapi lintasannya Mas Bekti ini beda ya di pasar modal ya. Mas Bekti ini ngegasnya. Oke, Ya, Mas Bekti, ini kalau kita melihat dari sisi pasar modal nih, sektor pariwisata itu sebenarnya seperti apa sih kondisinya? kalau di sektor pasar modal saat ini kita tahu ya, Mas ya, saham-saham yang memang Mhm, berbasis pariwisata ya, seperti kayak Hotel Espark, kemudian ada mhm, Bufa, Bukit Uluwatu Villa, kemudian apalagi ya, pokoknya banyak bener-bener sektor yang saya amati perhotelan dan sektor-sektor pariwisata mhm, di market kita itu memang harganya masih tergolong murah-murah kecil dan belum banyak direspon market. Jadi saat ini mungkin kalau untuk sampai hari ini ya, saya amati memang belum terlalu signifikan direspon positif mhm. naiknya. Tapi saya berharap kedepannya ini akan menjadi penggerak katalis positif untuk sektor pariwisata dan tentunya sektor-sektor consumer good lah. Harapan saya seperti itu. Gitu. Mhm, untuk sektor-sektor consumer good ke depannya ya supaya nggak terlalu lama terkoreksi ya kan kalau kita Ya, lihat consumer dan pariwisata ini semenjak pandemi pada koreksi terus tuh ya benar, benar, Mas benar. Bekti ya. Nah, kalau ini satu lagi nih, saya mau nanya satu lagi ke Mas Bekti sebelum nanti kita Mm-mm. undang rekan kita yang berada di Lombok. Kita akan berdialog juga nanti dengan IDX NTB gitu ya yang udah standby nanti dari Lombok, tapi saya mau tanya satu dulu nih terkait dengan sektor pariwisata dan turunannya nih, misalnya kayak Mm-mm. retail, consumer gitu. Ini apakah kalau kita lihat di sepanjang tahun 2022 ini prospeknya gitu bisa kita bilang cukup baik? Kalau saya melihat dari sisi teknikal ya Mas ya, itu Mhm, rata-rata memang masih membentuk pola downtrend ya. Artinya kayaknya belum ada mhm, respon yang signifikan. Namun kita kalau melirik dari sektor consumer goods sendiri itu pun kayak udah terkoreksi cukup dalam. Tapi ya, saran saya hanya untuk memanfaatkan untuk pullback-nya aja, pantulannya aja. Jadi benar-benar cuma kita manfaatkan untuk mencari cuan ketika itu terjadi rebound gitu aja. Tetapi kalau untuk jangka mhm, menengah panjangnya prediksi saya di tahun 2022 ini masih menarik ataupun saya masih melirik sektor-sektor yang berbasis komoditas gitu. mhm. Walaupun komoditas lagi koreksi, tapi tetap pilihannya adalah sektor komoditas gitu ya, Iya, Mas memang Bekti ya. justru kesempatan ini koreksi kita harus nyari barang di bawah nanti gimana cara itu supaya dia up kita bisa tinggal jual gitu. Mantap, itu dia berarti strateginya ya. Berarti ini lebih cocok kita ke scalping ya, bener ya Mas Bekti ya, daripada investing kalau kondisi pasarnya lagi seperti ini, volatilitas kan tinggi banget nih Mas Bekti. Mhm. Sebenarnya bisa dikombinasi ya. Jadi nggak Mhm, semata-mata kita harus scalping, tapi ada saatnya mhm, kita juga harus melakukan trading jangka pendek gitu kan. Jadi kita tetap mengamatin market, gejolak market yang terjadi saat mhm, ini. Namun yang paling penting masing-masing dari trader itu harus punya yang namanya trading plan gitu ya. Jadi kalau dia memang mhm, memanfaatkan peluang, ada yang saya itu juga gitu. Ada yang memang saya pakai buat untuk trading, money mhm, management, trading plan-nya seperti apa, harus disiplin dan sebagainya. Tapi ada memang saham yang memang saya pakai buat swing, artinya ketika harga komoditas ini mulai menanjak dari kemarin-kemarin ya, ini mungkin saham-saham yang big cap ya, dia punya market leader di sektornya, saya juga akan hold untuk swing gitu. mhm. Baik, dengan mengkombinasikan berarti ini ya, Mm-mm. Ya, strategi terbaik gitu. Siap. Nah ini langsung ada respon nih dari Taufik katanya, tuh denger katanya. Oke siap. Kita ini ya, kita ambil ini informasi menarik dari Mas Bekti. Kita harus mengkombinasikan semuanya, jangan cuma terpaku ke satu strategi. Oke, ya, Mas Bekti, kita langsung panggil IDX underscore NTB nih rekan kita.
yang sudah bergabung bersama kita. Langsung saja saya undang IDX_NTB yang sudah standby nih di Lombok nih untuk bisa berdiskusi bareng kita terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Selamat malam, halo ada Pak Ngurah. Selamat malam Pak, kabar sehat? Halo, malam. Selamat malam, Pak. Halo, malam Mas Daniel, Mas Bekti. Ya, Kabar baik? Siap. Ini kita mau mendengar dulu nih dari Pak Ngurah gimana sih ini kondisi perekonomian gitu di Lombok ini. Ya, oke. Baik. Terima kasih banyak ya. Selamat malam rekan-rekan semua ya. Salam dari kami di Lombok ya. Jadi sebenarnya Lombok itu pulau gitu ya. Kalau provinsinya itu Nusa Tenggara Barat. Ya, kotanya ada di Mataram sebagai ibu kotanya. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin masih bingung gitu ya. Jadi Mataram di mana, Lombok di mana, NTB di mana. Jadi itu adalah salah satu menjadi satu bagian. Jadi Mas Daniel ya, jadi mungkin sedikit cerita ya. Memang beberapa waktu yang lalu kan ada eh, kejadian bencana gempa bumi ya di Lombok kalau masih ingat ya 2018 ya itu memang cukup berdampak ya di ekonomi di Lombok dan NTB pada umumnya ya. Terus sambung lagi nih sama pandemi ya, sudah hampir 3 tahun nih pandemi sampai sekarang masih ada. Tapi kita sangat eh, senang sekali ya akhirnya ekonomi di Lombok atau Nusa Tenggara Barat mulai perlahan-lahan bangkit ya. Tak lain penyebabnya adalah adanya event sekaligus event yang bertaraf internasional nih Mas Daniel ya. Jadi kemarin sebelum MotoGP kan ada WSBK ya, World Superbike gitu ya. Nah, itu juga sangat ramai sekali dan kemudian ini nyambung nih ya. Ada kemarin Asian Talent Cup, kemudian juga MotoGP ya. Nah, jadi luar biasa sekali ya. Jadi kita mungkin kalau Mas Daniel untungnya tadi mau ke Lombok ya, untungnya mesen tiketnya udah jauh-jauh hari nih gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang yang baru mau ke Lombok sekarang belum mesen tiket atau hotel itu mungkin agak kesusahan, terutama hotel ya, Mas Daniel ya, karena animonya luar biasa ya, luar biasa sekali ya animonya itu. Jadi sudah banyak yang sold out. Secara garis besar seperti itu, Mas Daniel. Baik, berarti ini sejalan dengan jawaban dari Mas Bekti tadi ya, kalau ngelihat kota Lombok itu dengan sentimen-sentimen yang ada, ini merupakan katalis yang sangat positif, begitu ya, utamanya di kota Lombok. Nah, kalau kita lihat nih kondisi yang lainnya begitu, kalau kita lihat terkait dengan animo rekan-rekan cuan troopers kita yang ada di Lombok sendiri ini seperti apa nih? Apakah banyak nih yang udah mau bergabung untuk join tidak hanya ngegas di Mandalika nanti tapi udah mau ngegas di pasar modal nih, Pak Ngurah nih? Udah bertambah belum nih jumlah para trader kita? Baik, jadi sebenarnya keberadaan dari pasar modal di Nusa Tenggara Barat ini memang relatif belum terlalu lama ya Mas Daniel ya. Jadi kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Nusa Tenggara Barat sendiri itu baru ada 2017 akhir ya, Desember tepatnya. Tapi mungkin saya sedikit sharing ya. Jadi ketika itu kebetulan saya sendiri yang bertugas dari awal sampai sekarang gitu ya. Jadi waktu itu 2017 investor saham ya catatan kami itu hanya 2042 SID ya. Nah, apa yang terjadi di akhir Desember 2021 kemarin itu angkanya sudah di angka 28.275 SID ya. Jadi naik kurang lebih 1.284% ya, itu investor saham. Kemudian investor pasar modalnya itu dari 2.263 itu naik menjadi 67.227 ya, itu naik 2.870% ya. Nah, jadi luar biasa. Memang kita masih dalam tahap ini ya, memang masih banyak PR kami untuk memperkenalkan pasar modal ini di masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tapi apa yang kami lakukan kurang lebih 4 tahun ini sudah kami rasa on track ya.
Dan syukur gitu ya, jadi ada Sukor Sekuritas sebagai salah satu mitra kami nih ya dalam meliterasi dan inklusi Amin. pasar modal ya. Jadi kita sekarang di Nusa Tenggara Barat ya, di Mataram tepatnya bekerja sama dengan ini juga ada rekan kita ya, Halo Sibo gitu ya. Jadi di sana ada kantor perwakilan dari Sukor nih. Jadi kita sering sekali nih Mas Daniel ya membuat kegiatan. Bahkan nanti kita akan adakan satu kopdar yang menarik nih ya. Jadi menyambut MotoGP ini kita akan ada satu event spesial lah ya, yang nanti kita akan adakan di Halo Sibo juga. Seperti itu. Luar biasa, 2000% ya. Saya dengerin angka 2000% naik itu nggak kebayang. Dari 2000 sampai ke 60 ribuan gitu ya, Pak Ngurah ya. Ya, 67.000 ya. 67 ribu. Ini pasti banyak juga nih yang nonton nih nanti. Dan kalau yang telat gitu ya, menyaksikan IG Live kita, jangan lupa nanti IG Live-nya akan kita save di akun Sukor Sekuritas. Jadi bisa diputar ulang kembali gitu ya. Ini menarik sekali soalnya kalau kita dengerin lagi gitu ya perkembangan pertumbuhan pasar modal di Lombok. Nah, ini sebelum saya undang nanti tamu kita yang ketiga, partner kita dari Halo Cibo, saya balik lagi nih mau tanya ke Mas Bekti nih terkait dengan persahaman gitu ya. Ini kita lompat-lompat dikit ya Pak Ngurah ya, karena banyak sekali cuan troopers kita yang udah penasaran gitu terkait dengan pergerakan pasar modal. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Bagus Prasetya W01. Ini kayaknya Bagus nih ada di Lombok nih, gue curiga nih kayaknya. Ini pertanyaannya adalah sentimen The Fed menaikkan suku bunga gimana nih Om Bekti? Nah, ini gimana nih? Kayaknya nanti juga bisa dijelasin oleh rekan kita yang berada di Lombok nih dari IDX NTB. Oke. Dengar ya Mas Daniel ya? Ya, jelas sekali. Oke, jelas. Jadi ini Mas, menurut saya The Fed itu juga dengan adanya kebijakan menaikkan bunga, itu menurut saya itu juga akan menjadi hal yang harus diperhatikan, itu dampaknya bisa negatif juga ke IHSG kita. Namun kalau saya melihat secara garis besarnya bahwa IHSG kita itu saat ini menurut saya mau berusaha untuk menjebol titik resistennya di 7 ribuan, dan kemarin baru nyentuh tertingginya itu kalau nggak salah 6.996. Jadi tinggal dikit lagi itu kita IHSG 7.000 gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari beberapa minggu ke belakang, IHSG kita tuh tertinggi sepanjang sejarah. Ya memang kalau kita bicara saat ini memang pada fase di kondisi yang tertinggi sepanjang sejarah, apalagi dulu waktu Indonesia kita masuk adanya COVID 2020 Maret itu, kemudian IHSG kita drop dan sekarang sudah bisa hampir lebih tinggi dari sebelum adanya COVID, tentunya tetap akan ada yang namanya koreksi-koreksi pendek, itu wajar. Dan biasanya kalau IHSG koreksi itu pasti didominasi oleh saham-saham big cap. Nah, dengan adanya The Fed ini, tolong teman-teman harus berhati-hati juga ya, itu tentunya akan menjadi sedikit dampak negatif untuk IHSG kita. Jadi bisa jadi untuk bisa menurunkan IHSG. Namun menurut saya tidak ada masalah. IHSG kita itu sebenarnya jangka panjangnya pasar modal Indonesia masih bagus banget dan berpeluang mencetak rekor tertingginya terus gitu. Kalau bercermin dulu 2008 pertama kali saya masuk market itu IHSG itu cuma di 1.300. Saya ingat banget. 1.300 sekarang udah hampir 7.000, berarti udah luar biasa sekali gitu. Iya, udah hampir 7 ribu, tapi ini sisa sedikit lagi ya. Ini bikin gregetan banget nggak sih? 6.996 loh, disisain 4 poin doang nih untuk sampai ke 7 ribu. Oke, saya mau minta pendapatnya dong dari Pak Ngurah nih, dari IDX NTB. Ini seperti apa sih ngelihat sentimen tapering, dan juga apakah sentimen COVID itu masih ngaruh nggak sih ini, Pak Ngurah? Iya. Ya, mungkin saya menanggapi secara global aja ya sebenarnya ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ya di 2022 ini sebenarnya masih hal yang menarik dan memang masih tetap on track ya, bahwa pasar modal kita itu memang dari 2021 itu bahkan beberapa rekor itu terjadi ya Mas Daniel ya. Katakanlah misalnya adalah aktivitas perdagangan gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya, bahkan dari 2021 itu yang orang-orang kadang-kadang bahwa wah ini pandemi nih gitu ya, pandemi ya. Jadi orang banyak yang takut ya. Tapi apa yang terjadi membuktikan bahwa kita bisa lihat 2021 itu IHSG itu masih positif gitu ya. Jadi bahkan year to date-nya masih positif gitu ya. Terus juga aktivitas transaksinya juga ya, bahkan
kita bisa cukup berbangga, bahkan 2021 itu kita ada rekor ya untuk kenaikan investor retail domestik kita tuh yang luar biasa ya. Saya kira juga di sini teman-teman cuan Trupos ini yang menjadi salah satu motor penggerak dari kenaikan pasar modal Indonesia ya. Jadi apa yang mungkin bisa terjadi 2022 ini, saya pikir juga kita tetap optimis ya. Jadi regulator ya, OJK, kemudian SRO di sana, kita juga selalu berupaya untuk menciptakan yang namanya market confidence lah ya gitu ya. Jadi apa hal-hal yang sudah baik gitu ya, yang kita selalu dorong, dan kami punya tugas di daerah untuk selalu memperluas ya pemahaman pasar modal ini sejauh mungkin lah gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang merasakan cuannya di pasar modal ya, manfaat di pasar modal semakin banyak yang merasa gitu kira-kira Mas Daniel ya. Siap. Nah ini kalau kita tanya lebih jauh lagi nih ke Pak Ngurah. Pak Ngurah, ini sebenarnya ada strategi khusus nggak sih dari IDX NTB sendiri ini untuk membuka pintu sebesar-besarnya nih bagi para cuan troopers untuk bisa cepat bergabung di dunia pasar modal dan belajar minimal begitu ya. Belajar dulu, entah nanti mau jadi investor apa enggak, itu kan belakangan. Yang penting kan belajar dulu nih. Ada nggak nih strategi khususnya nih? Nah, ini menarik ya. Sebenarnya kan Bursa Efek Indonesia itu punya distribution channel yang cukup luas ya Mas Daniel ya. Jadi kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia itu menjadi salah satu ya di antara tadi distribution channel tadi ya. Kita punya 30 kantor perwakilan di seluruh Indonesia ya. Tentunya salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita punya lebih dari bahkan sekarang sudah jadi 600 gitu ya galeri investasi yang ada di perguruan tinggi ya. Kita bahkan melebarkan itu tidak hanya di perguruan tinggi, tapi sekarang juga ada di level SMA gitu ya. Karena kita juga merasa bahwa pasar modal ini memang harus dipahami oleh sedini mungkin lah gitu ya oleh masyarakat. Nah, jadi kita banyak punya program. Nah, ini yang menarik mungkin 2022 ini kami memperkenalkan satu program yang baru lagi nih ya. Tadi seperti kata Mas Daniel ya. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu sering mendengar ada satu campaign dari bursa yang namanya Yuk Nabung Saham gitu ya. Nah, kalau sekarang 2022 ini kita memperkenalkan satu campaign juga yang namanya adalah 3P ya. Jadi sebenarnya apa sih 3P ya? Jadi yang pertama adalah paham gitu ya, paham. Jadi harus pahami dulu ya, harus pahami dulu sebelum memulai apa sih pasar modal itu, dari mana secara memulainya, apa sih mungkin keuntungan dan resikonya, ya. Nah itu ranahnya adalah literasi lah gitu ya. Jadi kita harus memperkenalkan, mengajarkan masyarakat itu lebih aware terhadap pasar modal. Nah setelah paham, P yang kedua ini adalah punya, gitu. Ya, jadi udah paham baru miliki dulu. Apa yang dimiliki? Rekeningnya nih, gitu Mas Daniel ya. Nah, jadi kalau nyaut nanti ke Sukor, buka rekeningnya di mana, kan gitu kan? Nah, jadi rekening harus punya. Jadi ibaratnya kalau kita mau naik sepeda itu harus minimal punya sepedanya ya. Mungkin Mas Bekti dulu ketika memulai juga kalau nggak punya rekening, saya pikir juga kita mau belajar sedalam apapun itu akan banyak nabraknya gitu ya. Jadi harus miliki dulu, coba gitu ya. Nah kadang-kadang harus coba dulu, kemudian belajar lagi gitu ya. Nah itu P yang kedua, punya. Nah P yang ketiga itu pantau. Ya, pantau maksudnya apa? Nah jadi pasar modal ini kan satu produk yang dinamis gitu ya. Memang kadang-kadang banyak nih ya tipe-tipe investor yang menggebu-gebu ya. Jadi pengen buka rekening, taruh duit 5 juta langsung beli ya, kemudian didiemin ya, kadang-kadang sampai lupa passwordnya gitu ya, ketika mau login lupa gitu ya, karena tidak dipantau ya, tidak dipantau. Nah, jadi kita selalu mengajarkan investor, ayo ya setelah punya pantau ya, market pantau ya, jadi jangan sampai juga ada FOMO gitu ya, ikut-ikutan segala macam ya. Jadi kembali lagi pelajari, kemudian langsung praktekkan. Itu kira-kira Mas. Baik.
Nih langsung ya, udah ada berapa P tadi? 3 atau 4? Yang keempat kayaknya Tiga praktekan P. gitu ya. Oke, oke, oke. Praktek kan itu tadi punya ya, langsung praktek gitu. Dipunya dulu lah dan langsung praktek. Oke, siap. Nah ini buat sobat Cuan Troopers yang ingin bertanya ke Mas Bekti, ke Mas Ngurah, atau nanti ke ada Mas Wendy begitu ya yang akan segera bergabung, langsung aja pertanyaannya tolong dimasukkan ke kolom tanya jawab ya di question and answer supaya pertanyaannya bisa langsung kesaring gitu, soalnya kalau pertanyaannya dimasukin di kolom komentar, ini ada banyak banget nih komen-komen menarik nih dari para sobat Cuan Troopers kita. Oke, kita langsung aja undang nih Mas Bekti dan Mas Ngurah, kita langsung undang aja ya rekan kita dari Halo Cibo Cafe Lombok, ini udah bergabung, sudah request. Oke, kita nantikan supaya kita bisa langsung ngobrol-ngobrol nih sama pelaku pasar yang sudah berada di sana nih. Oke, Halo, halo malam, halo, Mas Wendy, Daniel, kabar Mas sehat? Willy. Sehat, sehat, sehat. Malam murah, malam Pak. Ya, malam Mas Wendy. Malam. Gimana kok Daniel? Udah siap ke Lombok? Siap, ini udah siap ke Lombok nih, udah udah siap nonton MotoGP bareng nih ya, MotoGP bareng nanti. Nah, dari Mas Wendy sendiri kan kita tadi udah banyak nih ya Mas Wendy ngobrol-ngobrol tentang pasar modal di Lombok seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa. Nah ini dari kacamata pelaku pasar langsung nih, ini kan Mas Wendy pengusaha ya di kota Lombok begitu. Ini ngelihat kondisi ekonomi sekarang ini seperti apa sih? Apakah udah merasakan manfaat sentimen pemerintah atau seperti apa? Kalau dari sisi ekonomi sih bulan Januari Februari sepi banget ya. Kalau di bursa kayaknya hijau banget ya. Hijau Kalau di bursa hijau banget Februari Maret awal gitu. Tapi kalau dari ekonomi Januari Februari kita sepi banget. Tapi syukurnya Lombok punya bukan cuma pariwisata, tapi ada sektor-sektor lain ya, Pak Ngurah ya. Jadi masih menopang, nggak kayak di Bali sepi banget kemarin. Aku sempat ke Bali kok Daniel gitu. Oh gitu, berarti masih lebih ada support lah ya untuk di Lombok yang nggak ke pariwisata semua gitu ya kondisinya. Benar. Jadi masih hidup Lombok. Tapi untuk pariwisatanya sendiri masih sepi sih. Cuma kemarin saya dapat info bis-bisnya sudah mulai gila masuk ke Lombok. Luar biasa. Mantap. MotoGP ini gara-gara MotoGP. Oke, halo Cibo Cafe gimana nih? Halo Cibo Cafe gimana nih? Udah mulai rame belum nih? Lumayan lah, sedikit-sedikit ada kenaikan kok. Semoga besok ada eventnya makin rame lagi kok. Makin rame lagi ya, oke, siap. Nah tapi kalau dilihat secara keseluruhan, kondisi kotanya juga udah mulai rame belum nih? Kalau kotanya rame kok. Dibanding dengan 3 bulan lalu jauh lebih rame hari ini kok. Karena mungkin positif coronanya menurun jauh ya. Karena juga bisa antigen PCR sudah dilepas, jadi banyak yang turis-turis masuk ke Lombok lagi. Tapi sayang internasionalnya belum masuk kok, gitu. Internasionalnya yang belum masuk, ini yang masih ditunggu ya. Padahal masih ditunggu. Padahal ini kan sebentar lagi MotoGP-nya udah mau mulai nih. Kayaknya akhir pekan ini nih ya udah bakal race ya di hari Minggu. Hari Sabtunya kualifikasi, hari Minggu akan race dan kita juga akan ada di sana gitu ya. Jadi saya informasikan kembali untuk para Cuan Troopers ya, tim dari Sukor Sekuritas bersama dengan Halo Cibo dan juga IDX NTB, ada Mas Bekti juga nanti yang akan bergabung. Kita akan buka stand di sirkuit Mandalika. Jadi buat kamu yang ada di Lombok jangan lupa mampir ke stand kita yang ada di sirkuit Mandalika, karena kita akan buka stand dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 dan di tanggal 19 nanti kita ada acara menarik di Halo Cibo Cafe, bener ya? Ya, kita ada webinar hybrid. Hybrid, offline dan juga online mulai dari jam 6 WITA. Iya benar, dari jam 6 WITA sampai jam 9 nanti tentunya. Nah ini supaya para Cuan Troopers kita yang sudah mendengarkan jadi lebih hangat ini ya. Ada banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom question and answer. Ternyata ini ada satu pertanyaan yang dari tadi banyak banget ditanyain. Ini sepertinya kita harus tanyakan ke Mas Bekti nih. Dari pertanyaannya dari Aroshid. Bagaimana tanggapan IPO GoTo Om Bekti? Saran buy atau wait and see? ini mohon maaf nih ya, rekan-rekan sekalian, pertanyaan GoTo-nya nih nikung nih, udah kayak MotoGP nih.
Disalib Marquez. Jadi Iya, gini disalib Ko gimana Daniel, nih? tadi sore saya itu buka HP Heeh. saya, buka Instagram. Hampir semua Mhm. teman-teman saya influencer update-nya itu Goto gitu. Saya juga mikir kan, waduh ini ada apa dengan Goto. Saya jujur kalau untuk Goto Heeh. belum terlalu melihat detail prospektusnya ya. Tapi secara gambaran besarnya Mhm. aja cuma saya lihat itu kayaknya wow, yang kayaknya lotnya lumayan banyak banget yang akan disebar ke publik. Jadi teman-teman pokoknya kalau Mhm. mau IPO itu tetap harus perhatikan untuk berapa itu saham yang kira-kira akan disebar ke publik, kemudian kapitalisasinya, kemudian prospeknya dan sebagainya tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai ibaratnya itu nanti teman-teman ikut IPO tapi tidak sesuai harapan. Karena kenyataannya saya pernah ngikutin IPO ya macem-macem. Ada yang cuma dikasih Mhm. dikit banget terbang, ada yang dikasih banyak habis itu turun, ada. Jadi intinya semua yang berkaitan dengan saham pasti melekat yang namanya ada peluang profit tapi ada peluang resikonya. Jujur kalau untuk Mhm. prospektus Goto saya belum detail membacanya jadi belum bisa menjawab secara Mhm. detail begitu aja. Mhm. Baik. Kalau gitu kita tanya secara keseluruhan deh. Sektor teknologi menurut Om Bekti gimana nih? Ada yang nanya nih tadi. Secara Kalau keseluruhan di tahun 2022. sektor teknologi menurut saya juga masih berpotensi bagus ya. Artinya kalau dibanding kalau untuk consumer goods sama teknologi, saya di 2022 ini lebih memilih ke teknologinya. Masih ada potensial Mhm. untuk up-nya itu masih ada gitu. Cukup menarik juga kita Mhm. lirik untuk bisa cari peluang di sana. Mhm. Berarti ini teknologi masih belum berakhir ya, karena kan tahun lalu kita lihat terbang tinggi banget ya sektor teknologi. Tahun ini masih bisa ngelirik lah ya, Mas Bekti. Masih berpotensi bisa ya. Masih berpotensi. Oke, saya mau tanya hal yang sama. Ini untuk rekan kita ada Pak Ngurah nih, gimana nih Pak Ngurah untuk sektor teknologi nih kalau dilihat dari kacamata pasar modal langsung nih. Wah, ini harus hati-hati dijawabnya ya. Iya, Jangan salah Bang Ngurah. Ya mungkin tadi iya, kalau iya. untuk proyeksi mungkin tadi Mas Bekti sudah sebagai pelaku ya investor Mhm. tentunya pasti Mhm. punya pilihan-pilihan ya. Apalagi kan ya beberapa perkembangan terakhir seperti perang Rusia Ukraina mungkin juga ada pengaruhnya ya. Tapi memang Mhm. kalau kita lihat ya dengan perkembangan ISG kita sekarang dan pengalaman-pengalaman sebelumnya sih sebenarnya tidak terlalu berdampak ya karena investor kita sudah cukup inilah ya apa tidak terpengaruh Mhm. dari hal-hal seperti itu. Nah kalau untuk sektor mana gitu ya mungkin nanti Mas Bekti lah ya yang punya Iya. porsinya ya. Tapi kami sih dari bursa itu ini ya dengan adanya GoTo gitu ya, Go Public tadi pagi melakukan public expose gitu ya. Jadi kita sih sangat senang gitu ya. Jadi pasar modal kita ini menjadi salah satu alternatif ya buat pendanaan buat perusahaan-perusahaan yang bahkan sekaliber GoTo gitu ya. Jadi Mhm. kita dari pasar modal sih selalu apa menyiapkan infrastruktur gitu ya Mas Daniel ya. Jadi Iya. agar perusahaan-perusahaan digital kita itu bisa terfasilitasi untuk pendanaan di pasar modal. Saya sih optimis ya, mungkin beberapa nanti tahun ke depan kita akan semakin banyak ya perusahaan-perusahaan seperti itu ya akan melantai di bursa sih. Itu sih Mhm. kira-kira Mas. Amin ya. Jadi dunia pasar modal Amin. bisa semakin rame gitu ya. Apalagi Iya, dengan perusahaan-perusahaan global yang masuk ke pasar modal kita. Oke, nah itu ya, ya Cuan apalagi Troopers udah kejawab. ya. Mhm. Gimana? Silakan Ya apalagi ditambahkan. kemarin tadi juga kan sempat didengungkan gitu ya ada Iya, apa program saham gotong royong gitu kan. Jadi itu iya. mungkin sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi bisa Mhm. memberikan satu apa ya rasa memiliki juga ya buat tadi nggak Mhm. mungkin kalau selama ini karyawan gitu ya ini sampai mitra-mitranya juga diajak untuk ikut serta sebagai pemilik itu kan menjadi apa ya rasa kepemilikan terhadap perusahaannya kan semakin semakin meningkat gitu ya seperti itu. Kita sih nanti optimis ya mungkin perusahaan-perusahaan yang lain juga akan banyak yang meniru hal serupa sih. Mhm. Amin. Nah, saya kembali lagi nih ke Mas Wendy. Ini pasti Halo pertanyaan ya kok. dari Cuan Troopers tadi udah kejawab secara keseluruhan nih dari sisi Mhm. pelaku pasar dan juga pasar modal. Nah, saya balik kembali ke Mas Wendy nih. Ada Ya strategi kok. khusus nggak nih untuk menggait menggait begitu ya para eh,
mereka yang berada di wilayah Lombok gitu, wisatawan-wisatawan nih, ada strategi khusus nggak nih dari Halo Cibo Cafe ini selama perhelatan MotoGP? Jadi kita bikin promo kayak paket-paket yang lucu-lucu gitu kok. Jadi ada paket-paketan yang Mhm. murah-murah sekitar harga 30.000, 50.000 gitu kok untuk bisa makan berdua. Seperti itu Oh, kok. oke. Saya Ah, saya kira ini bisa mendapatkan tiket nonton gitu ya hadiahnya. Enggak ya, nonton MotoGP enggak ya? enggak, tiketnya susah susah banget. Tiketnya susah banget Susah tuh, banget D3 sudah didapetin sold ya. out. Aku dapat info kemarin Oh, D3 oke sudah oke sold oke. out. Jadi kita Oh, yang mau gitu. nonton ini Berarti beruntung kok. beruntung banget ya untuk MotoGP ini yang Beruntung. pertama. Mantap. Tapi kalau rekan-rekan Cuan Troopers kalau nggak dapet tiketnya nanti bisa di-follow IG kita masing-masing nih ya, IG Sukor, IG Mas Bekti, IG Halo Cibo atau IDX NTB gitu. Karena kita pasti akan update nanti ya dari story ya, Ya. kondisi terkini di Mandalika gitu ya. Oh iya, Kak. Oke, siap. Jangan Mhm. lupa mampir nanti Silakan kita meet silakan. and greet. Kita meet and greet di stand ada Oke. Mas Bekti juga ya. Jangan lupa mampir semuanya. Mhm. Siap, diundang ya Siap. para Cuan Troopers kita. Cuan Oke, kita troopersnya Mas kembali Bekti. lagi nih. Siap. Kita kembali lagi ke Mas Bekti nih. Ada banyak banget pertanyaannya dari Afrison_Afri. Nah, ini pertanyaannya adalah mau tanya tentang saham teknologi lagi ini katanya. Bagaimana dengan efek inflasi? Apakah bakal menghambat atau malah sebaliknya? Karena kan kalau kita lihat cerminannya di Amerika Serikat di Nasdaq itu secara year to date udah koreksi 20% ya. Akankah ini sentimen ini juga menekan teknologi kita nih di tahun ini? Kalau menurut saya sih juga ada potensial untuk correction ya Mas ya. Tetapi memang kalau Mhm. ditanya secara detail di tahun ini saya sebenarnya memang paling menjagokan masih sektor komoditas. Tapi kaitannya dengan sektor teknologi itu juga masih Mhm. berpeluang sih. Tetapi menurutku kurang terlalu menjadi pilihan utama kalau bagi saya pribadi. Jadi lebih ke ya memanfaatkan momentum ketika saham-saham berbasis teknologi ini ada mungkin kenaikan di respon market, kita bisa manfaatkan peluang di sana gitu. Tapi kalau Hmm. 2020 ini saya masih mengandalkan sektor-sektor ke komoditas gitu. Komoditasnya lebih banyak ke komoditas. Ada rekan Cuan Troopers kita juga yang bertanya tadi, kalau dari sektor banking sendiri ini gimana nih di tahun 2022 ini? Apalagi yang bank-bank digital. Masih bisa nggak nih ada potensi ini terbang-terbang gitu di 2022? Kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, itu secara Mhm. teknikal memang ada beberapa saham yang dia mungkin kan dia dikejar kayak harus memenuhi modal inti ya. Mungkin kemarin berapa 2 Mhm. triliun atau berapa itu. Nah, Mhm. itu intinya kalau ada beberapa saham yang memang juga sudah pada fasenya di pucuk gitu. Artinya di puncak Mhm. gitu menurut saya secara teknikal. Jadi wajar dong kalau ada koreksi. Namun ada beberapa saham juga yang sudah memang berada di zona bawah gitu. Artinya dari titik tertingginya itu mungkin sudah tergerus lebih dari minus 50% ya Mhm. dibanding harga saat Mhm. ini. Cuman itu kalau untuk berharap untuk balik ke harga kembali ke harga titik tertingginya kalau nggak ada sentimen yang benar-benar positif kayaknya agak berat. Jadi mungkin lebih ke memanfaatkan aja momentum ketika saham ini ada potensi naiknya. Jadi aku cuman Mhm. biasanya lebih suka nih memanfaatkan peluang momentumnya atau mungkin perusahaan tersebut mau melakukan corporate action seperti mungkin right Mhm. issue atau apa itu biasanya akan direspon oleh market. Jadi lebih ke kalau untuk bank-bank digital itu saya sendiri lebih memanfaatkan hanya peluang momentumnya aja gitu. Nah, iya iya, berarti harus lihat peluang momentum ya. Dan ini juga sekaligus menjadi saran ya, pasti bagi Cuan Troopers kita, bank digital mana yang masih ada momentum gitu ya di tahun 2022. Oke, Mas Bekti, banyak juga nih yang nanya terkait dengan emiten-emiten poultry katanya, karena kan ini jelang Lebaran gitu. Maksudnya ini ada bulan Ramadan dulu, terus nanti Lebaran. Biasanya kan sektor poultry sendiri ini emitennya pada terbang-terbang gitu ya. Nah ini tanggapannya seperti apa nih? Kalau saya mencermati dari tahun ke tahun, Mas, memang ada kalanya saat itu saham itu memang direspon market ya, ya seperti kayak mungkin Mhm. kayak PF, MTPA
Pin dan teman-temannya kayak model-model kayak gitu, itu biasanya ada direspon juga. Tapi ada pernah saya ngalamin juga justru tidak sesuai harapan, artinya juga direspon turun juga banyak. Jadi menurut saya sentimen seperti ini mungkin bisa jadi menjadi katalis untuk momentum. Ya mirip-mirip kayak kemarin inilah, kayak kita mau window dressing gitu kan. Kita nunggu-nunggu window dressing, mana nih saham yang naik, nggak ada yang naik kemarin gitu kan. Tapi memang beberapa tahun sebelumnya ada saham-saham yang memang window dressing itu juga direspon pas naik-naik kenceng, ada fenomena Januari effect. Apalagi nanti biasanya di bulan Mei pun kental dengan yang namanya sell on May and go away gitu kan, kayak betul. istilah-istilah seperti itulah. Nah itu teman-teman ya mungkin ada beberapa yang memang tahun-tahun itu direspon, ada yang enggak gitu. Nggak selalu ya Mas. Oke. Ya nggak mesti, benar juga. Nggak selalu. Oke. Nah ini menarik nih, Mas Wendy mungkin ada pertanyaan nih bisa langsung ditanyakan ke Mas Bekti atau mungkin Pak Ngurah ada pertanyaan langsung mau tanya ke Mas Bekti juga boleh atau sebaliknya juga boleh nih. Ada nggak nih yang mau ditanyakan nih? Mumpung boleh. Super scalpernya ada di sini nih. Silakan untuk Mas Wendy atau Pak Ngurah, silakan. Iya, kapan lagi ngobrol sama Mas Bekti kan? Iya. Oh enggak, nanti kita ketemu di Lombok, Mas. Iya, pasti. Kebetulan saya ada saudara Mas di Lombok. Saya punya saudara di Mataram. Jadi nanti sekalian di Mataram. Boleh. Aja mampir ke Cimbo, Mas. Iya. Makin rame ya berarti nanti ya. Iya, siap. Mas Bekti mau nanya nih, saham yang beggar tahun ini apa nih? Waduh. Sudah kuduga. Kalau tahu gitu pasti aku juga akan masuk semua di situ. Sebenarnya kalau dibilang kalau dari jawaban saya pribadi sih Mas Jember, market yang namanya market itu suatu hal yang nggak pasti ya, kita nggak ada yang tahu ya. Kalau tahu gitu saya ingat loh pernah beli saham BPH itu harga cuma 170 perak. Saya pernah beli itu kan, nggak tahu sekarang jadi backer saham Arto juga backer juga gitu kan. Tapi saya melihatnya memang ini Mas, semacam kayak sektor-sektor komoditas ya. Menurut saya kayak komoditas ini kan kita tahu bahwa kayak nikel, kemudian kayak koal, CPO ini kan udah bener-bener sempet tahun ini itu menjadi rekor terpanjang sejarah gitu loh. Sementara saham-saham kita itu juga masih tergolong secara valuasi ya, seperti saya melirik kayak ITMG itu masih tergolong under value. Ya, asumsi harga koal dunia sekarang tuh harusnya kalau dihitung harga wajarnya nggak segitu, itu masih berpeluang naik lagi gitu. Jadi saya masih tetap mengandalkan saham-saham koal. Memang saham-saham kalau koal itu bagi saya pribadi tetap saya harus punya trading plan ya. Artinya ketika saya itu mau trading, itu ada yang memang saya pakai untuk jangka pendek ya. Aku biasanya lebih suka ke saham-saham yang lebih kecil gitu, kayak SMMT, kemudian kayak Doit, kemudian kayak Indi dan teman-temannya gitu kan. Tapi kalau untuk jangka menengah panjang saya harus cari sektor-sektor yang komoditas yang dia merupakan market leader di sektornya, jadi agak sedikit lebih stabil, tidak mudah digoyang gitu. Dan kalau saya pribadi ini disclaimer on ya, saya masih mengandalkan untuk jangka menengahnya ya kayak ITMG dan Adaro juga saya masih melirik berpotensial gitu. Adaro masih oke ya Mas? Ya. Karena kalau kita lihat dari sisi fundamental juga kayaknya dividen yield-nya ITMG ini salah satu yang tertinggi juga ya Mas Bekti ya? Ya, dia paling rajin bagiin dividen dan dividennya bisa gede banget. Iya, nah ini udah dikasih stock pick ya langsung dari Mas Bekti. Oke, tadi pertanyaannya bercanda kok. Iya. Tadi bercanda. Bisa aja. Supaya yang nonton nggak boring tuh. Iya, siap. Ada lagi nggak nih pertanyaan bercandanya Mas Wendy nih? Besok di Lombok aja. Nanti di Lombok aja ya. Jadi Sobat Cuan Troopers ini nanti harus kudu ikut webinar kita ya kalau nggak bisa datang ya. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan menarik. Oke, ini sekaligus nih mumpung ngomongin komoditas, ada dari rekan Cuan Troopers kita seputar _Japan nih. Ini UNTR gimana nih? Kan dia juga ada bermain di bidang batubara gitu ya Mas Bekti ya? Iya. Oke. Kalau menurut saya pribadi memang banyak sekali ya saham-saham batubara yang ada di bursa efek kita, termasuk kayak Bayan.
Bayan Resources itu juga termasuk satu juga sudah tergolong udah mahal 40 ribuan gitu kan, tapi dia kurang liquid gitu. Tapi kalau untuk kasusnya UNTR saya sendiri sebenarnya mungkin itu saham termasuk ya berfundamental bagus ya, dia termasuk masih grup dengan Astra, tapi saya lebih suka karena lebih suka ke yang bener-bener apa ya kayak ITMG dan teman-temannya. Kalau United Tractor tuh masih juga berfokus ke penjualan alat berat, jadi masih bisnisnya itu tidak hanya batu bara aja, tapi masih yang lainnya gitu. Jadi tentunya dengan adanya kemarin kita ini ada ujian ya tentang masalah COVID masuk negara kita ini membuat perekonomian yang sempat ibaratnya itu di IRJ market kita pun juga masih sempat down itu. Penjualan alat berat kan sempat turun, jadi ini kadang bisa menjadi pemberat untuk sektornya gitu. Makanya kan kalau bisa benar-benar sektor bisnis yang benar-benar saat ini lagi booming gitu. Ibarat kalau kita itu kayak misalnya nih ada saham Indofood sama ICBP gitu. Kalau ICBP itu kan lebih malah berfokus, itu kan anak perusahaan dari Indofood, dia lebih fokus. Makanya menurut saya aku lebih suka yang seperti ini gitu. Kalau induknya itu lebih jangkauannya lebih banyak gitu. Jadi kayak nanti ada semacam kayak harus ada penyeimbangnya juga. Harus ada penyeimbangnya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik sekaligus nih ya untuk Mas Bekti dari Mahfud_Comex. Perbedaan scalping di waktu kode broker masih dibuka dan sekarang kan udah ditutup gitu ya untuk yang harian nih. Ada nggak nih bedanya nih? Oh ada. Kalau ditanya ada. Jadi bedanya kalau dulu langsung ngefek ketahuan. Banget nggak? Iya. Langsung ketahuan. Jadi kan ibaratnya kalau hitung-hitungan itu katakan hari ini nih ada akumulasi beli dari broker mana gitu kan ketahuan. Kalau dia ternyata kok hari ini masih melakukan pembelian yang cukup signifikan, kemudian harganya udah direspon naik, dia juga melakukan net buy yang banyak, berarti indikasi dia memang memborong banyak gitu kan. Kalau mendorong banyak ada kemungkinan saham ini masih berpotensi untuk digerakkan gitu, sehingga kita bisa melihatnya dari situ. Ataupun sebaliknya, ternyata kok tiba-tiba broker ini jualan cukup masif, itu membuat wah ini terjadi tekanan jual yang tinggi, ada apa? Jadi kita bisa melihatnya ketika market berjalan berlangsung dari broker summary. Nah, tetapi saat ini kan kita nggak tahu. Ya, dilakukan sekarang adalah kalau saya pribadi cuma lihat ya malam hari setidaknya masih ada gambaran, oh ternyata saham ini masih diakumulasi atau distribusi gitu kan. Tapi itu hanya untuk referensi aja. Tetapi tetap kaitannya dengan cara trading saya saat ini ya kita tetap mengkombinasi dengan news, chart, kita melihat bid offer, melihat kondisi makro mikronya seperti itu. Gitu. Baik, semua indikator ini harus dipakai ya, karena kan ngelihat broker summary itu bukan satu-satunya indikator ya, Mas Bekti ya. Bukan satu-satunya, ya. Oke, saya beralih dulu nih ke Pak Ngurah. Pak Ngurah, ini kalau kita lihat dari sisi sektoral kan, kalau tadi dari Mas Bekti bilangnya yang menarik tahun ini masih di komoditas nih. Kalau secara keseluruhan, Pak Ngurah ngelihatnya seperti apa nih sebenarnya sektor-sektor yang menarik nih dilihat dari pasar modal? Ya, jadi kalau kembali ke tadi ya, jadi kita masih kita lihat dari pandemi ini kan mungkin di 2022 ini belum selesai ya, tapi sepertinya memang kita sudah harus bersiap bahwa pandemi ini akan menjadi endemi kan seperti itu ya, Mas Daniel ya. Nah itu juga akan sedikit tidaknya akan berdampak juga emiten-emiten terkait gitu kan. Saya nggak spesifik menyebutkan gitu ya, karena nanti itu ranahnya nanti dari teman-teman dari sekuritas gitu kan. Nah jadi memang kita harus pahami ya, mungkin kayak ini ya. Jadi di Lombok sendiri sekarang kan dengan adanya event MotoGP ini sedikit tidaknya akan menggeliatkan pariwisata ya. Saya tadi mengutip dari pernyataan gitu ya dari General Manager di Angkasa Pura I di Bandara Internasional Lombok itu mengatakan bahwa penerbangan ke Lombok saja itu sudah naik ya, itu per hari rata-rata sudah 18 ribuan penumpang ya. Pulang perginya, itu artinya adanya event seperti ini itu ya event MotoGP ya yang minggu ini akan dilaksanakan di Mandalika itu sangat berdampak sekali ya, terutama kami yang ada di Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi kalau dispesifikkan tadi ke sektor-sektor terkait ya, mungkin ya banyak hal yang berubah ya. Yang kemarin mungkin sangat tertekan dengan pandemi ya, seperti tourism segala macam ya. Mungkin beberapa
tahun ke depan ini dengan adanya tadi ya ada ibu kota baru gitu ya, kemudian juga ada event-event internasional. Jangan lupa juga, jadi kita eh, mungkin nanti akan ada F1 di sini gitu kan, kemudian juga beberapa saat ke depan informasinya juga ada event motocross internasional yang akan berlokasi di Sumbawa. Nah ini cukup berdampak signifikan ya terhadap NTB pada khususnya ya. Jadi ayo nih teman-teman ya, karena MotoGP-nya ini udah minggu ini kan terlaksana ya, dan Pemprov NTB itu sudah menyiapkan berbagai macam daya dukung gitu ya untuk penyelenggaraan event-event ini. Katakanlah misalnya tadi misalnya ada yang banyak kekurangan hotel ya, sekarang bahkan ada dipakai kapal terapung gitu ya, jadi bisa ya, jadi nggak dapat hotel tapi nanti nginep di kapal gitu ya, jadi itu memang udah standar kapal pesiar dalam negeri gitu ya, jadi nggak usah khawatir ya. Bahkan juga ada yang mau misalnya nggak kebagian hotel tapi mau ngecamp, ayo nih gitu ya, banyak tempat-tempat eksotis di Lombok yang bisa digunakan oleh teman-teman sambil liburan gitu ya. Kira-kira gitu sih kalau cara gitu ya, Pak. Mas Daniel. Ya, Mas. Mantap. Sambil buka tenda gitu ya Pak Ngurah ya, pinggir pantai asik. Iya, sambil buka ya. Saking pengennya nonton MotoGP. Iya. Ini saking pengennya nonton MotoGP ya, sampai segitunya apapun ini dimanfaatkan. Apalagi tadi ada yang seru juga, ternyata di kapal juga bisa disewain ya, kayaknya itu buat tempat tinggal gitu ya, buat akomodasi. Oke. Ini pasti Sobat Cuan Troopers juga udah dengerin banyak nih masukan-masukan menarik dari Lombok. Tapi kita kembali lagi nih, ada pertanyaan menarik. Ada yang nikung nih pertanyaan menariknya untuk Mas Bekti lagi. Mas Bekti minta tips nih, katanya minta tips terkait dengan trading atau scalping di saham-saham yang harganya di bawah 100 perak katanya. Gimana nih tips-tipsnya? Tips dari saya adalah seperti ini, Mas. Jadi kalau kita itu sudah mempunyai niat, ibarat orang itu kalau dagang itu kita mau trading, yang namanya trading itu harus dibedain dengan investing. Investing itu kan kita naruh barang, memang cara kerjanya kita membeli saham, didiamkan dalam waktu yang lama. Ibarat kalau buah itu nunggu berbuah dulu, memang butuhin waktu gitu, dan nggak harus dipantau terus gitu. Tapi kalau namanya trading itu saya membaginya masih menjadi beberapa. Ada yang scalping itu jangkanya pendek, ada yang dia itu day trading, artinya beli pagi bisa jual sore, beli sore bisa jual pagi, itu masih kategori day trading. Ada namanya swing trading. Swing trading itu lebih panjang lagi, bisa mungkin seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan, 2 bulan, itu masih kategori trading swing gitu. Nah, tipsnya kalau dari saya, kalau Anda itu mau scalping itu kan ibaratnya kriteria paling pendek gitu kan. Apalagi kalau di saham-saham yang kecil, artinya saham-saham kecil itu sangat mudah sekali digoyang, ibaratnya volatilitasnya tinggi. Nah, teman-teman harus siap dengan resiko-resikonya, karena saham-saham ini mempunyai peluang resiko dan peluang profit lebih besar daripada saham-saham yang mungkin lebih stabil gitu. Jadi di sini adalah yang harus teman-teman tanamkan adalah, kalau saya sering bilang, Anda harus punya money management dan trading plan. Trading plan-nya itu ya Anda harus disiplin take profit dan disiplin stop loss-nya. Kemudian Anda kalau sudah profit, sebagian profitnya Anda amankan. Itu untuk perlindungan, jangan sampai nanti ditumpuk-tumpuk di situ, tergulung, akhirnya kena dipakai buat trading lagi, habis lagi gitu kan. Nah, jadi kita harus mempunyai trading plan seperti itu. Makanya saran saya kalau teman-teman tipsnya seperti mau trading, itu intinya Anda harus juga pergunakan selain itu tadi 2 tips itu tadi, disiplin take profit dan disiplin cut loss. Kemudian kalau udah profit diamankan, jangan lupa harus pakai uang dingin. Jangan pernah coba-coba pakai uang panas atau uang utang atau apa kek gitu. Jangan beresiko banget itu. Itu aja sih. Iya. Siap. Thank you Mas Bekti. Oke, saya mau tanya sekarang ke Pak Ngurah nih, tipsnya nih apa nih untuk para cuan troopers kita, terutama yang nanti bakal ke Lombok nih. Ini gimana nih tips trading dan investing nih langsung dari IDX NTB? Ya, oke. Jadi setuju ya tadi yang disebutkan oleh Mas Bekti ya. Memang ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, kita harus ada effort memang ya. Jadi kembali ke prinsip investasi ya. Jadi gunakan dana yang sifatnya tadi idle gitu ya. Jadi jangan
meminjam gitu ya, apalagi di pinjol-pinjol gitu ya, ada banyak seperti itu kemarin ya. Kemudian yang kedua, karena kita investasi ini kan menggunakan duit gitu ya, beneran gitu ya. Jadi memang kita harus pelajari ya. Kemarin sempat rame ya masalah robot gitu ya. Jadi bahkan mungkin banyak atau ada sebagian yang ingin simple menaruh dana ya tanpa melakukan mungkin apapun gitu ya. Bahkan sudah ketahuan bagaimana perkembangan sekarang. Nah, investasi di pasar modal itu kita harus selalu update informasi ya, selalu update ilmu ya. Nah, bahkan banyak sekali sekarang sumber-sumber informasi yang kita bisa ikuti ya, seperti misalnya sekolah pasar modal nih Mas Daniel ya. Jadi Bursa Efek Indonesia dimanapun berada ya teman-teman, itu kan ada sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia ya. Nah, mungkin sedikit promosi juga ya, besok ya, jadi tanggal 19 ini kan dalam event khusus MotoGP ini kita ada sekolah pasar modal spesial MotoGP nih nanti di Halosibo ya. Mantap. Mas Wendy ya. Ya, Gitu. benar, Mas. Jadi kita kasih full gitu ya. Jadi free lah gitu untuk mengikuti sekolah pasar modalnya. Bahkan juga tadi ya ada benefit segala macam, konsumsi segala macam gitu ya kita provide ya. Bahkan nanti langsung bisa ikut webinarnya offline dan online ya, yang nanti salah satu narasumbernya ya ada salah dua gitu ya, di Mas Bekti dan Mas Daniel gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang khususnya ada di Mataram gitu ya, di NTB ya, silakan daftar sekolah pasar modal ya. Tengok aja nanti Instagram dari IDS NTB itu nanti ada promosi dari sekolah pasar modal special event MotoGP nanti offline dilaksanakan di Halosibo. Ya. Kira-kira itu Mas Daniel. Thank you, Siap. Pak Nguras. Yang terakhir saya kasih penutup ini beberapa menit terakhir untuk Mas Wendy. Tips-tipsnya apa untuk kita yang mau ke Lombok nih nonton MotoGP? Oke. Apa nih Kalau tips-tipsnya mau buat saya dan Mas Bekti juga nih? Saranku nih, Iya. saranku jangan pakai sepatu nontonnya, Mas. Satu, Oh, jangan pakai oke. sepatu. Kenapa? Soalnya takutnya daerah sana kan masih crowded ya, masih banyak kerjaan, takutnya hujan, becek, sepatunya kotor. Terus dia jas Oh, hujan. oke. Dia Jas hujan ya, masih sering hujan ya? Masih sering. Sama terakhir sunblock, Mas. Panas banget. Oke. Jadi ini cuacanya sering hujan, tapi kalau panas banget gitu ya. Panas banget kok. Iya, jadinya kita sering Karena sunblock. pinggir iya, pantai oke. ya soalnya. Kalau Iya, ke Daniel, iya. siap-siap Siap. gosong ya. Siap gosong ya, Go. Waduh, nanti saya bawa payung deh sama Mas Bekti. Oke, siap. Nggak terasa nih udah 1 jam kita sharing-sharing bareng Mas Bekti, bareng Pak Ngurah dan juga Mas Wendy dari Halo Cibo. Thank you banget atas waktunya. Untuk para cuan Thank troopers you. kita Thank you. dan juga insight-insight marketnya. Sampai ketemu nanti di Lombok dan juga para cuan troopers. Jangan lupa ramaikan acara kita nanti ada di webinar. Infonya bisa langsung dicari di Instagram Sukor Sekuritas atau mungkin di Instagram IDX_NTB. Tadi udah dijelasin. Ya, tapi yang terpenting adalah jangan lupa ngeramein acara webinar kita nantinya ya di tanggal 19. Karena pasti akan ada acara-acara menarik. Dan follow Instagram kita masing-masing nih. Kita bakal upload story-story menarik gitu ya selama kita berada di sirkuit Mandalika. Thank you banget sekali lagi Mas Bekti, Pak Ngurah dan juga Mas Wendy atas waktunya. Sampai jumpa sama-sama. nanti di Lombok. Sampai jumpa. Thank you. Sampai jumpa. Bye. Malam. Kurang. Ditunggu Mas Bekti, Mas Daniel.